Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Sokap. Gunakanlah headphone untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo semuanya, selamat datang di Sokap Sosmas Bercakap alias perbacotannya anak Sosmas. Hai teman-teman, kembali lagi bareng Ani di sini. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan. Nah, pada episode Sokap kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya nggak kalah seru dong dari episode sebelumnya. Narasumber kali ini masih dari anggota HMPS Akuntansi Perpajakan 2021. Dan yang nggak boleh terlewat, aku bareng narasumber bakal nge-share hal-hal yang bermanfaat di dunia perkuliahan nih. Khususnya buat mahasiswa Undip dong. So, langsung aja kita sapa. Hai Kak Olivia, apa kabar? Halo sahabat Sokap, alhamdulillah kabarku baik. Nah, Kak Olivia sendiri di HMPS Akuntansi Perpajakan dari divisi apa sih? Alhamdulillah di periode ini diamanai jadi di bagian divisi advokesma. Nah, kalau boleh tahu nih, Advokesma sendiri di HMPS Akuntansi Perpajakan memiliki apa sih? Advokesma adalah advokasi kesejahteraan mahasiswa, yaitu bidang yang kayak mensejahterakan mahasiswa, terus terkait misalkan hal-hal kayak keresahan mahasiswa juga berhubungannya langsung dengan advokesma. Gitu. Oke, lalu dari aku sendiri pengen tanya, Advokesma itu sebenarnya hanya menampungi masalah di bidang akademik saja atau di non-akademik juga meliputi atau gimana? Mungkin bisa dijelasin juga tuh. Oke, advokesma itu nggak hanya menampung di bidang akademik ya, di non-akademik juga. Yang pertama, bidang non-akademik itu contohnya Asmawa. Asmawa adalah aspirasi mahasiswa. Aspirasi mahasiswa itu tentang keluh kesah mahasiswa. Bisa soal fasilitas Undip, terus bisa soal UKT anak mahasiswa Undip, itu juga bisa. Terus yang kedua itu ada tali kasih. Tali kasih itu kalau semisal nih anak akun pajak dari angkatan 19 atau 20 ada yang orang tuanya meninggal. Nah, dari advokesma itu kayak minta tali kasih ke teman-teman angkatan gitu. Ntar jadiin satu baru dikirim ke yang bersangkutan. Terus yang ketiga ada info beasiswa. Beasiswa juga kalau semisal ada apa ya? Biasanya kalau ada beasiswa dari luar Undip atau dari Undip, kita yang nge-infoin ke teman-teman akun pajak. Atau jika teman-teman ada info tentang beasiswa, bisa disampaikan ke kita ya. Nah, menarik banget nih, apalagi di masa pandemi terkait banding UKT. Tentunya mahasiswa perlu kan ya. Nah, bagaimana sih Advokesma sendiri memwadahi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi perpajakan untuk mengurus banding UKT tersebut? Kalau untuk advokesma sebisa mungkin berusaha enggak cuma di masa pandemi ini, bahkan di masa sebelum pandemi juga kita usahain kalau ada orang-orang yang membutuhkan atau anak akun pajak yang membutuhkan, sebisa mungkin kita berusaha biar dia lolos banding gitu. Cuma kan sekarang dengan adanya pandemi ini mungkin banyak ya yang mengikuti banding. Mengeluh juga karena UKT-nya nggak turun. Padahal kan sebagian besar semenjak pandemi ini pekerjaan orang tua mereka kan hanya sebagai buruh atau karyawan pabrik atau bahkan ada yang terkena PHK juga karena dampak COVID-19 ini. Terus untuk periode kemarin yang mengikuti banding lumayan banyak. Sekitar ada 70-an mahasiswa dari akun pajak angkatan 19 dan 20. Sebagian besar anak 19 itu lolos banding. Nah, benar juga tuh. Terkait banding UKT kan tentunya bakal ada yang lolos dan yang nggak lolos ya. Nah, kalau buat mahasiswa yang nggak lolos, gimana sih itu Advokesma untuk mengurusnya? Atau apakah bakal ada persyaratan-persyaratan tertentu supaya bakal lolos kembali? Atau bagaimana tuh? Kalau untuk mahasiswa yang belum lolos banding, bisa
mereka bisa mengikuti banding lagi semester depan. Jadi udah nggak, kalau misalkan nggak lolos banding semester ini, ya nggak ada persyaratan lagi untuk kita membantu mereka. Kita bisa membantu lagi ya semester kedepannya, gitu. Oke, aku jadi baru tahu nih. Makasih penjelasannya Kak Olivia, dan aku tertarik nih buat bahas yang di awal disampaikan tadi terkait beasiswa. Mungkin bisa dijelasin juga nih buat teman-teman di rumah. Gimana sih cara kursnya beasiswa? Atau mungkin ada beberapa channel yang harus diikutin teman-teman buat pengganti dari banding UKT sendiri atau gimana? Mungkin bisa dijelasin Kak Olivia, biar teman-teman yang di rumah juga pada tahu nih. Kan lumayan tuh. Oke, biasanya kalau beasiswa kan ada yang dari dalam Undip, ada juga yang dari luar Undip. Nah, kalau untuk dari dalam Undip, biasanya kita cari-cari info lewat IG BMSV, BMSV Undip. Itu kan mereka juga banyak ngeser-ngeser tentang beasiswa. Terus kalau sekiranya persyaratannya masuk dengan kriteria anak akun pajak, biasanya dari Advokesma ikut nge-share juga ke IGHM akun pajak. Itu kalau dari dalam Undip. Tapi kalau dari luar Undip, biasanya dari Advokesma itu ya cari-cari di IG, misalkan tentang info beasiswa, kan biasanya keluar itu. Nah, kalau dari luar Undip itu, ya cari-cari info itu tadi, terus di-share ke IGHM akun pajak gitu. Jadi kalau dari luar Undip itu nggak ada hubungannya sama persyaratan di Undip ya, paling cuma kayak disuruh minta surat keterangan bahwa dia tuh aktif di Undip. Minta surat keterangan itu lewat dekanat. Caranya kalau buat kalian yang rumahnya jauh dari Semarang, kalian bisa minta secara online. Nanti bisa menghubungi dari salah satu anak Advokesma, bakal dikasih kayak link gitu. Link itu isinya nanti disuruh ngisi ada nama, terus ada nama, terus membuat surat ini tuh untuk apa. Nah, di situ nanti ada nomor telepon bagian akademik SV-nya. Nanti bakal dihubungin langsung ke akademiknya sendiri gitu. Wah, rinci banget nih yang dijelasin Kak Olivia. Dan yang masih panas-panasnya akhir-akhir ini, kita tuh mendengar terkait sistem hibrid. Nah, aku semalam tuh kayak membaca sekilas sistem hibrid itu apa sih? Soalnya dari pengetahuanku sendiri juga belum paham betul nih sistem hibrid itu apa. Ternyata sistem hibrid itu terkait kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Nah, dari Atfu sendiri tuh juga bisa jelasin nggak sih sistem hibrid ini di kampus kita, khususnya buat akuntansi perpajakan? Apalagi kita kan anak vokasi nih, lebih banyak praktek daripada teori. Mungkin Atvo sendiri bisa jelasin sistemnya tuh di UDIP sendiri tuh udah berjalan atau gimana? Oke, kalau dari Advokesma itu, sistem hibrid itu sistem kuliah online atau offline ya. Cuma untuk semester depan dari Faisal dan Adi itu kan nyuruh Advokesma untuk konfirmasi apakah kuliah semester depan itu masih online atau offline. Nah, sejauh ini dari Advokesma udah konfirmasi ke Kaprodi terkait sistem hibrid, tetapi dari Kaprodi belum ada jawaban atau belum ada tanggapan karena juga beliau masih bingung soalnya belum ada keputusan dari Undip. Jadi kita masih harus nunggu terkait sistem perkuliahan semester depan. Oke, jadi kita semester depan sebenarnya belum tahu ya nih bakal offline atau online. Nah, kalau dari Kak Olivia sendiri nih, sebenarnya tuh lebih enak kuliah online atau offline sih? Kalau aku kan dari AP20 ya, baru ngerasanya online aja nih, jadi nggak bisa membandingkan gitu. Kalau Kak Olivia mungkin bisa nih bandingin yang enak online atau offline. Kalau untuk enak kuliah online atau offline itu menurut aku enak kuliah online. Karena kalau kuliah online kan aku bisa semenjak online ini kan aku bisa nyambi ngelesin anak-anak SD. Jadi kan lebih bisa cari duit juga gitu loh, bisa cari duit, bisa kuliah juga. Sedangkan kalau offline kan nggak bisa, kita harus fokus ke kuliah aja. Itu sih menurut aku. Terus yang kedua juga, aku kan
ngelaju dari Ungaran ke Semarang itu sekitar 45 menit. Jadi kan kalau online hemat bensin. Ternyata Ungaran, keren banget. Apalagi nih ngelesin sekarang ya. Jadi Iya. Kak, dari Kak Alivia sendiri berarti lebih enak online. Nah, kalau bahas lagi nih di awal, kita kan vokasi nih, tentunya kan lebih banyak prakteknya dong daripada teori. Lalu Kak Alivia sendiri kalau lebih milih online, terus terkait prakteknya sendiri gimana tuh untuk mengantisipasinya biar gak ketinggalan gitu? Cara mengantisipasinya kan biasanya katanya ya dari Undip kan untuk yang praktek itu tetap diadain, cuma nggak seperti kayak kuliah offline biasanya. Yang kuliah offline kan biasanya kayak seminggu 5 hari berturut-turut kan itu kuliah terus. Nah, kalau yang untuk online ini kan paling seminggu hanya 1 sampai 2 kali aja. Itu pun nggak diperbolehin di Undip. Diperbolehinnya kan di luar Undip. Kalau dari aku kan juga bisa, misalkan nih, kalau dari Undip itu nggak boleh nggak boleh kuliah di dalam kampus, tapi boleh kayak apa ya istilahnya tuh kayak magang gitu loh. Kita magang di tempat lain. Itu kayak sebagai pengganti praktek, misalkan aku bisa cari kan praktek di yang deket-deket sama rumah. Kayak misalkan di bagian pajak atau apa di deket rumah. Selain hemat bensin, juga kan hemat tenaga. Nggak sampai 45 menit lah, mungkin hanya 5 menit aja sampai tempatnya, tempat permagangan itu gitu. Kan kita sekarang untuk dari semester 3 yang sebelumnya kan kita belum boleh magang, tapi kan kita udah boleh sekarang dari semester 3 kemarin. Tapi dengan persyaratan kita cari tempat sendiri-sendiri. Maksudnya cari tempat sendiri-sendiri itu kita cari tempat magang nih yang menerima anak masih mahasiswa aktif, masih semester 3 atau 4 ya. Kita cari, kalau misalkan kita nemu, kita konfirmasi, dan mereka nggak ACC, kita ngehubungin Undip. Dari Undip nggak ACC, ya udah kita magang gitu. Wih, tipsnya sangat berguna nih. Jadi kayak semacam internship gitu bukan sih, Kak? Iya, semacam internship gitu. Oke, mungkin di akhir penghujung acara nih, aku bakal tanya gimana sih tips Bani UKT dari Atvo sendiri bakal ada tips atau trik gak ya? Mungkin kalau ada bisa dong di-share ke teman-teman. Oke, kalau untuk tips dan trik itu nggak ada ya dari Advokesma, tapi kalau untuk persyaratan detailnya kita bakal ngasih tahu. Yang pertama itu terutama kalau kalian benar-benar membutuhkan, kalian bisa mengikuti banding itu. Terus untuk yang kedua, kalau misalkan orang tua dari kalian ada yang pekerja buruh atau bahkan kena PHK karena dampak COVID ini, kalian juga bisa menunjukkan disertai dengan bukti contohnya. Ada orang tua kalian yang kena PHK, itu pasti ada surat keterangannya ya. Nah, dari kalian itu bisa menunjukkan persyaratannya ke kita, dikirim persyaratannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, persyaratan harus lengkap sih. Maksudnya kayak kalau di banding UKT persyaratannya tuh kudu foto rumah, kudu foto dapur, kudu disertai gaji orang tua. Itu kalian harus bisa lengkapin. Terus selanjutnya, kalau bagi kalian anak akun pajak 19 dan 20 yang punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar, itu bisa banget juga buat memperkuat data kalian gitu. Karena kan dari Advokesma itu hanya membantu aja ya, misalkan dari anak akun pajak itu yang ikut banding ada 70 orang. Nah, dari Advokesma itu sebisa mungkin mengusahakan semuanya itu lolos banding. 70 orang ya 70 kita kirim ke BEM SV. Dari BEM SV itu nanti ngirim ke dekanat. Nah, dari dekanat itu yang bakal nyeleksi kalian. 70 anak itu diseleksi semua. Kira-kira mana sih ini yang pantas buat
turun UKT-nya atau yang hanya pura-pura aja, itu dari dekanat bisa tahu gitu. Jadi dari advokesma itu hanya nyalurin aja gitu dari mahasiswa ke BEM gitu. Oke, makasih Kak Olivia untuk jawabannya. Sangat membantu nih pastinya buat teman-teman yang di rumah. Wah, makasih banget nih Kak Olivia udah nge-share hal-hal yang bermanfaat buat kita di sini. Dan makasih banget udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita di sini. Makasih banyak Kak Olivia. Ya, sama-sama teman-teman sahabat Sokap. Teman-teman yang di rumah tentunya ada Sokap episode selanjutnya dong. Penasaran kan? Jadi tunggu terus ya. Bye-bye semuanya. Thank you.